Halo, ketemu lagi di Rizky ST Ngajar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas soal TKP CPNS tentang anti radikalisme ya. Oke, langsung saja. Nomor satu ya, soal SKD TKP CPNS 2025. Rani adalah warga baru di lingkungan Anda dan sering berselisih dengan tetangga karena perbedaan kepercayaan. Anda adalah teman baik Rani sejak kecil. Bagaimana Anda menyikapi situasi ini? Yang mana nih? Alpha, beta, caca, delta, dan alpha. Oke. Sekali lagi, kalau untuk mengerjakan soal TKP itu, carilah jawaban yang terbaik ya. Sangat disayangkan kalau teman-teman men-skip atau membiarkan jawabannya kosong. Jadi, cari yang menurut kalian arahnya ke hal yang positif ya. Gitu, oke. Jadi di sini peran kalian itu adalah teman baik si Rani ya nih, kan, teman baik si Rani. Nah, kira-kira yang terbaik menyikapi situasi ini tuh seperti apa gitu, karena kan si Rani ini sering berselisih dengan tetangga karena perbedaan kepercayaan. Coba yang A ini, bersikap netral dan berharap situasi membaik dengan sendirinya. Ini saya rasa kurang tepat ya, gitu, karena ini lebih tindakannya kurang gitu, tidak ada penyikapan gitu ya, seakan-akan cuek yang A ini. Kalau yang B nih, menghampiri tetangga yang berselisih dengan Rani untuk memahami masalah lebih jelas. Saya rasa ini juga kurang tepat ya, gitu, karena kan peran Anda di sini sebagai temannya si Rani gitu. Kita nggak mungkin kan tiba-tiba langsung menghampiri tetangga gitu. Kita harus bicarakan dulu ke si Raninya secara baik-baik. Coba yang C nih, mendorong Rani lebih toleran terhadap perbedaan dan membantu menyelesaikan konflik. Ini bagus ya yang C ini gitu, masuk akal. Kalau yang D ini, mengajak Rani berbicara secara pribadi untuk mencari solusi yang damai. Bagus. Kalau yang E ini, mendiskusikan masalah ini dengan teman-teman dekat dan keluarga untuk mencari masukan. Oke, ini bagus ya. Nah, kira-kira dari ketiga jawaban ini yang terbaik yang mana nih? Kalau yang E ini, mendiskusikan masalah ini dengan teman-teman dekat dan keluarga untuk mencari masukan. Oke, ini belum tentu langsung masuk ke si Raninya langsung gitu. Kalau yang C ini kan lebih jelas, mendorong Rani gitu. Artinya kita berinteraksi langsung dengan si Raninya gitu ya. Berarti yang C ini paling tinggi 5. Ini poinnya 5. Kalau mengajak Rani berbicara secara pribadi untuk mencari solusi yang damai, ini 4 poinnya ya, tertinggi kedua. Kalau yang E ini 3, yang B ini 2, dan yang A ini 1. Oke, seperti ini poinnya ya. Oke, soal nomor 2. Anda seorang wartawan yang meliput demonstrasi yang berujung anarkis. Apa yang akan Anda lakukan sebagai wartawan profesional? Oke. Yang A, yang B, yang C, yang D, dan yang E gitu. Coba ya, kita cek satu persatu. Melaporkan kejadian secara objektif dan faktual, mengutip sumber kredibel tanpa menyertakan opini pribadi. Ini bagus ya gitu. Artinya ini menunjukkan wartawan yang profesional ini gitu. Ini jelas saya rasa paling tinggi ya poinnya. Tapi kita simpen dulu. Menghindari kejadian, mencari tempat aman dan menghubungi atasan atau pihak berwenang. Ini berwenang untuk meminta bantuan. Ini juga bagus gitu kan, menghindari kejadian dan menghubungi atasan. Cuman ya kalau kurang profesionalnya masih kurang lah gitu ya. Berarti ini 4 poinnya gitu ya. Kalau yang A ini lebih ke profesional gitu. Kita mengutip sumber kredibelnya seperti apa gitu, tanpa menyertakan opini pribadi. Ya. Kalau yang C ini mengkonfirmasi kejadian, mencari tahu motif aksi dan mewawancarai pelaku atau saksi mata. Ini juga bagus, ya kan? Ini juga, ini berarti 3 lah poinnya ya. Kalau menentang kejadian dan menyuarakan sikap tidak setuju serta mengajak demonstran bersikap damai ya, ini nggak baik ya gitu. Kalau menentang kejadian, menyuarakan sikap tidak setuju gitu, artinya kesannya kita ikut campur gitu. Sedangkan kita kan sebagai tugas wartawan mencari tahu informasi secara objektif ya, mencari tahu informasi penyebabnya sedalamnya gitu. Tidak harus ikut campur ya dalam masalah demonstran. Berarti ini 2. Kalau yang ini mendokumentasikan kejadian dengan foto, video, atau rekaman suara dan menyimpannya dengan aman. Ini nggak baik ya gitu. Ini justru lebih ke menyembunyikan gitu istilahnya gitu. Jadi mendokumentasikan kejadian dengan foto, video,
kemudian menyimpannya dengan aman. Artinya ini kesannya menyembunyikan gitu ya. Oke, jadi yang seperti ini penilaian poinnya gitu. Oke. Oke, soal nomor 3. Rina dan Santi tinggal di sebuah asrama. Mereka sering memprovokasi konflik antar penghuni asrama tersebut. Jika hal tersebut menyebabkan kerugian material dan emosional. Jika Anda salah satu penghuni asrama, sikap Anda oke. Jadi ini kan si Rani dan Santi ini kan sering memprovokasi konflik antar penghuni asrama tersebut gitu, sehingga menyebabkan kerugian material dan emosional. Nah, tugas Anda sebagai penghuni asrama itu seperti apa? Coba yang A ini. Menemui secara pribadi pihak-pihak yang terlibat konflik dan meminta mereka untuk berdamai. Bisa ya. Kalau yang B nih, menyarankan kepada pengurus untuk melakukan mediasi dalam masalah ini. Bisa. Kalau ini yang C ini, meminta pengurus asrama untuk melibatkan warga sekitar dalam menjaga keamanan dan stabilitas asrama. Niatnya ini baik gitu, cuman kalau melibatkan ini artinya bisa menyebarkan masalah gitu ya. Yang C ini saya rasa kurang tepat gitu, bukan salah satu solusinya. Kalau yang D ini, tidak bosan mengingatkan Rina dan Santi mengenai pentingnya perdamaian antar penghuni asrama. Ya kalau diingatkan saja belum cukup ya. Gitu, karena kan kalau sudah ada yang namanya sifat buruk masuk itu, kalau diingatkan sekecil itu tidak mudah untuk berubahnya gitu ya. Kalau yang E ini, aktif membantu pengurus asrama dalam menyelesaikan konflik kepada pihak-pihak terkait. Nah ini yang lebih bagus, ini yang E ini gitu, ini poin paling tinggi gitu, 5 ya. Kalau yang C ini jelas 1 ya poinnya gitu, meskipun ini baik gitu kan, melibatkan warga sekitar dalam menjaga keamanan dan stabilitas asrama gitu. Tapi kan kalau melibatkan warga sekitar ya, saya rasa itu lebih ke menyebarkan masalah gitu. Tidak perlu melibatkan ya warga sekitar. Hanya masalah-masalah terhadap penghuni asrama tersebut gitu. Jadi tidak harus melibatkan warga sekitar. Kalau yang ini tidak bosan mengingatkan Rina dan Santi mengenai pentingnya perdamaian antar penghuni asrama. Ini juga 2 ya, ini 2 kecil poinnya. Kalau yang B ini, menyarankan kepada pengurus untuk melakukan mediasi dalam masalah ini 4, yang ini 3 ya gitu. Karena ini hanya baru menemui secara pribadi saja gitu kan. Karena masalahnya sudah parah gitu. Jadi mau nggak mau harus menyarankan gitu, memberikan laporan untuk melakukan mediasi gitu ya, mediasi dalam masalah ini. Oke, kurang lebih seperti ini poinnya. Oke, soal nomor 4. Rudi adalah seorang pemimpin masyarakat di sebuah desa yang khawatir ada elemen masyarakat berpotensi atau beresiko untuk terlibat dan terjerumus dalam ideologi radikal. Langkah apa yang paling tepat untuk Rudi lakukan? Yang A nih, mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat untuk membahas isu-isu ideologi radikal. Ini bagus ya yang A ini. Oke, yang B nih, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif ideologi radikal. Ini juga masih bagus ya gitu, masih masuk akal jawabannya. Kalau yang C nih, mengadakan kegiatan yang meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap ideologi radikal. Ya ini juga masuk akal, bagus. Kalau yang D ini, mengadakan kerjasama dengan pihak terkait seperti pemerintah dan kepolisian dalam upaya pencegahan dan penanggulangan radikalisme. Ini bagus. Yang E ini, mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap kondisi masyarakat terkait ideologi radikal. Monitoring dan evaluasi terhadap kondisi masyarakat terkait ideologi radikal. Ya ini kan masih berpotensi ya gitu, belum kejadian gitu ya kan. Tapi ini bagus lah gitu. Jadi ini sudah termasuk soal HOTS ya gitu. Terlihat dari kelima jawabannya itu cukup bagus. Nah ini
bentuk soal yang sekiranya menjebak ya, istilahnya gitu ya. Bentuk soal yang cukup menjebak soalnya gitu. Nah, kira-kira yang lebih tepat yang mana nih yang paling bagus jawabannya? Jadi, si Rudy ini kan sebagai seorang pemimpin masyarakat gitu. Pemimpin masyarakat itu kan bisa kepala desa ya gitu. Artinya dia tuh perannya sebagai bisa kepala desa, bisa wakades dan lain sebagainya gitu. Nah, apa langkah yang paling tepat untuk Rudy lakukan gitu? Kalau menurut saya yang paling bagus tuh ini, mengadakan kerjasama dengan pihak terkait seperti pemerintah, kepolisian dalam upaya pencegahan dan penanggulangan radikalisme. Nah ini karena perannya ini sebagai pemimpin ya si Rudy ini gitu. Kalau yang ini mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap kondisi masyarakat terkait ideologi radikal, ini belum cukup ya gitu, hanya sekedar monitoring saja dan evaluasi gitu. Artinya belum ada upaya pencegahan. Kalau yang A ini mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat untuk membahas isu-isu ideologi radikal. Kalau yang B ini mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif ideologi radikal. Berarti yang D ini 5, yang B ini 4 ya. Gitu. Tertinggi kedua. Kalau yang A ini mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat untuk membahas isu-isu ideologi radikal. Kalau yang C mengadakan kegiatan yang meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap ideologi radikal. Kalau yang ini 1 ya poinnya gitu. Karena ini hanya sekedar monitoring dan evaluasi saja. Kalau yang C ini mengadakan kegiatan yang meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap ideologi radikal gitu. Ini mirip ya, kalau ini kan pertemuan dengan tokoh masyarakat gitu. Berarti yang A ini lebih baik ya menurut saya. Berarti ini 3, ini 2 poinnya. Gitu. Karena kalau cuman mengadakan kegiatan yang meningkatkan kewaspadaan ya belum cukup untuk mencegah terjadinya ideologi radikal. Oke, seperti ini penilaian poinnya. Oke, soal nomor 5. Anda seorang pegawai dan konten kreator dengan ratusan ribu followers. Pimpinan menginstruksikan Anda untuk rutin membuat postingan anti radikalisme dan pengamalan ideologi Pancasila. Apa sikap Anda? Oke, ini ceritanya kan seorang pegawai dan juga seorang konten kreator gitu. Aktif artinya hobi membuat konten-konten berbagai macam. Dan suatu saat ketika pimpinan mengetahui Anda adalah seorang konten kreator, kemudian menginstruksikan gitu ya, Nani, menginstruksikan Anda untuk rutin membuat postingan anti radikalisme ini ya. Nah ini gitu, dan pengamalan ideologi Pancasila. Apa sikap Anda? Oke. Kalau yang A ini, meminta atasan untuk mencari alternatif konten lain yang lebih diminati agar menarik lebih banyak followers. Ini justru kecil poinnya gitu, karena ini lebih menentang gitu. Menentang pimpinan yang harusnya Anda membuat postingan anti radikalisme, ini justru mencari alternatif konten lain yang lebih diminati agar menarik lebih banyak followers gitu. Artinya lebih mementingkan diri sendiri daripada instruksi pimpinan. Kalau yang B ini, menerima instruksi pimpinan dengan menyampaikan butuh waktu untuk mempelajari konten tersebut. Oke, ini bisa ya. Bagus. Kalau yang C ini, melaksanakan instruksi pimpinan dengan membuat akun sosial media baru khusus untuk konten anti radikalisme. Bagus. Ini juga C. Menerima instruksi pimpinan sembari mengajukan proposal untuk permintaan tambahan kuota internet. Ini enggak ya. Gitu. Kan kita kan sudah kerja, sudah digaji gitu ya. Masa kita minta proposal gitu. Kalau yang ini, melaksanakan instruksi pimpinan dan segera belajar untuk membuat postingan anti radikalisme dan pengamalan ideologi Pancasila. Ini bagus gitu. Jadi kalau yang E ini, nah dari antara B, C, dan E ini yang paling bagus yang mana? Teman-teman. Ya. Yang paling bagus di sini adalah yang E ini gitu. Ini tertinggi poinnya, yang paling bagus. Karena di sini ada motivasi gitu. Dan segera belajar untuk membuat postingan anti radikalisme dan pengamalan ideologi Pancasila gitu. Ada motivasi gitu untuk membangun
akun khusus gitu. Kalau yang C ini bagus sih gitu kan, membuat akun sosial media baru. Cuman ya belajarnya belum gitu, karena kan kita nggak tahu konsep anti radikalisme itu bentuknya seperti apa gitu ya. Hanya sekedar membuat akun saja. Berarti ini 4, yang B ini 3, ini pasti 2 poin ya. Oke. Ya, sekian dulu video edisi kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya gitu ya, dan like, dan juga komen ya apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Dan sekali lagi, mohon maaf apabila ada kesalahan dari soal-soal atau selama saya membuat konten, baik itu CPNS maupun UTBK dan juga nanti BUMN. Oh ya, insya Allah dalam waktu dekat ini saya akan coba kembali membuat konten BUMN, soal-soal BUMN ya, gitu, karena rencananya di tahun 2025 ini BUMN akan membuka seleksi untuk masuk sebagai pekerja gitu kan. Nah, pasti untuk masuk BUMN itu pasti akan ada tesnya. Nah, saya akan siapkan ya konten-konten seputar BUMN. Oke, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye-bye.